عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا tes cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bagus, Ustaz. Jelas ya suaranya? Ya, bagus sekali. Insyaallah. Kita mulai 4 menit lagi ya, Kiai. Ya, mangga. Silakan. Kalau ada pengumuman dulu, mangga, silakan. Di sapa dulu para jamaah, silakan Ustaz, mangga. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah sekalian, diinformasikan insya Allah kajian kita akan segera dimulai. Ya, dimohon untuk segera bersiap-siap. Ya, masih ada waktu sekitar 4-3 menit lagi ya. Insya Allah kita akan mulai kajian i'tikaf online pada malam hari ini. Ya. Ini sudah 9 orang ya yang sudah masuk. Iya, betul. Insyaallah. Mudah-mudahan yang lain sedang proses masuk ya. Kita doakan semoga dimudahkan. Kadang ada yang sulit, katanya ada yang gagal, tapi insyaallah mudah-mudahan dimudahkan. Iya. Atau ada yang baru selesai tarawih. Iya, betul. Bisa jadi ini tarawih terakhir ya. Jadi ya.
mungkin lebih santai gitu ya. Ya, silakan bagi yang sudah masuk di Zoom ini untuk bersiap-siap ya, mengkondisikan keluarga, anak-anak mungkin juga bisa ikut gabung ya, di kajian malam ini. Ya, masih ada waktu 2 menit lagi. Insya Allah kita akan mulai kajiannya. Nah, alhamdulillah ini Pak Sukandar, Pak Ahmad Sukandar yang sudah hadir. Posisinya masih di sana ya? Di Riyadh dia, Riyadh. beliau. Insya Allah. Alhamdulillah. Beliau selalu ini. Ayo. Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat di sana ya, Pak Ahmad Sukandar. Alhamdulillah. Wah, ini sedang di mana? Di mall kayaknya nih beliau. Barakallah. Iya, tidak mau ketinggalan ya, walaupun dalam kesibukan apapun beliau selalu menyempatkan untuk hadir dalam kajian i'tikaf Iya. ini. Ustaz. Alhamdulillah ini beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh ini maghrib berarti ya, menjelang Iya, maghrib. menjelang buka di sana. Masya 4 Allah. jam, ya. Terpaut 4 jam. Kita lebih dulu 4 jam. Iya. Baik, Pak Kiai sebenarnya sudah masuk ya jamnya. Iya. Silakan Ustaz dibuka Mulai ya. santai saja ya. Ya. Sambil Ya, peserta terus bertambah. Baik, kita mulai saja ya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah secara online. Alhamdulillah ya. Dengan kondisi saat ini kita masih semangat untuk terus mengkaji ilmu keislaman kita. Betul. Ya, insya Allah bersama saya ya Iskandar, salam kenal pada semuanya. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan akan mengawal kajian kita, ya kajian i'tikaf online Ramadan ya, 1441 Hijriah pada malam hari ini. Ya bersama kiai kita, ya, bersama guru kita, Kiai Haji Dr. Haji Ahmad Tajuddin MAG. Ya, kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz Iskandar. Sama-sama, gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Barakallah. Ini singkat cerita, pertemuan saya dengan Kiai Haji ini 2009. Ya, saya sekolah Madrasah Aliyah ya, Kiai. Betul. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang silaturahimnya masih terus nyambung. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Ya.
Baik, insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan menyimak sama-sama pemaparan bahasan kita malam hari ini dengan tema kajian pendidikan dan adab. Ya, temuan kita udah pertemuan ke-10 nih, Yai. Iya. Ya kalau besok Lebaran ya berarti Ya ini adalah malam terakhir gitu. Masya betul. Allah. Ya, tapi insya Allah nanti panitia sudah siapkan kira-kira planning apa ya untuk Ya itu, insya Allah kita lanjut. akan ada terobosan-terobosan lah kajian online Betul. ini. Ya, baik para peserta sekalian, mudah-mudahan Anda sudah bersiap-siap semua ya. Itu kita akan ya dibersamai oleh Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin. Ya, sebenarnya saya sampaikan beliau adalah ya seorang sosok ulama muda ya. Beliau anggota aktif di MUI Purwakarta. Itu ya Kiai ya? Betul ya. Ketua Komisi Fatwa insya Allah. Oh, Komisi Fatwa MUI Kabupaten Purwakarta. Gitu. Iya. Kemudian ya selain itu ya, beliau juga seorang akademisi aktif. Ya, beliau mendosen di STAI Dr. Kazim Muttaqin di Purwakarta juga. Sama selain itu juga beliau sebagai pengurus pengasuh pondok pesantren Uswatun Hasanah yang lokasinya ada di Sukarata. Ya, di Purwakarta juga. Jadi fokus di sini ya. Ya untuk masyarakat Purwakarta. Baik, mengingatkan kepada para peserta kajian semua, meskipun kajian kita ini dilangsungkan secara online, tetap ya terkait dengan adab di majelis ilmu, ya tidak ribut, kemudian fokus. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya juga tertib, ya kita fasilitasi hanya via chat. Ya, karena di sini ada fitur chatnya. Silahkan dikirimkan kalau ada pertanyaan. Insya Allah nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh guru kita semua. Kemudian berikutnya kami ya dari panitia kajian iktikaf online Ramadan ini memfasilitasi pada Bapak Ibu peserta kajian online ini itu untuk berinfak. Ya, kesempatan nih ya masih ada kesempatan untuk meraih keutamaan ya pahala di bulan Ramadan ya, untuk berinfak dan sedekah. Ya insya Allah ini akan disalurkan untuk program pengembangan ya pengembangan dakwah Islam untuk kita semua. Ini bisa via transfer ya, infaknya bisa via transfer melalui rekening BNI Syariah. Silahkan mungkin yang ingin mencatat ke nomor rekening 0420338021 atas nama Joko Kristianto. Ya. Sekali lagi saya ulangi, bagi Anda yang ingin berinfak untuk pengembangan dakwah Islam ya, dalam program kajian online ini bisa ditransfer melalui rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0420338021. Saya ucapkan jazakumullah kepada Bapak Ibu para hadirin yang sudah berinfak. Semoga di bulan Ramadan ini Allah berikan balasan yang lebih baik ya, lebih baik dari apa yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Ibu semua. Baik, Pak Kiai. Iya. Kita awali kajian majelis ilmu kita dengan basmalah bersama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajuddin MAG, pada beliau saya persilahkan tafadhol masykurah. Baik. Jazakallah khair Ustaz Iskandar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah kajian i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah malam ini kita tiba ke malam di penghujung bulan Ramadan yang penuh rahmat, maghfirah dan rahmat dan juga berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, paling tidak mudah-mudahan kita senantiasa memohon kepada Allah setiap amal ibadah, sujud tilawah dan doa-doa yang senantiasa kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian malam ini adalah malam yang istimewa di mana kita akan menutup malam-malam di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, ya tentu dengan amal soleh, memaksimalkan malam ini tentu dengan menjalankan i'tikaf, mengisi melalui kajian-kajian dan juga dengan tentunya kita mengisinya dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah senantiasa mendampingi bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Tak terasa kita sudah sampai kepada malam yang ke-10. Di jadwal inilah malam yang terakhir sebetulnya, ya. Kalau memang sudah dipastikan bahwa ya tadi hasil sidang isbat bahwa untuk tanggal 1 Syawal itu jatuh pada hari Ahad. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan ini kita maksimalkan ya. Insyaallah silahkan nanti kita akan selesaikan kajian walaupun memang sebetulnya masih panjang, tetapi paling tidak untuk kajian i'tikaf kita selesaikan malam ini dalam tema pendidikan dan adab ya. Sekalipun ini Ustadz Iskandar baru menjadi host ya, mudah-mudahan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ulas sebelum masuk ke kajian yang akan kita lanjutkan malam ini. Khawatir ada yang belum nyambung ya, belum move on, sebab pada kajian-kajian sebelumnya belum mengikuti dengan intensif Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di malam ini kita akan selesaikan tentang adab. Tanggal 21 sampai dengan 28 kalau tidak salah atau 27 itu kita sudah membahas tentang konsep pendidikan dalam Islam. Jadi intinya pendidikan dalam Islam itu ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan pendidikan itu manusia dibangun kesadarannya mengenal Tuhannya, itu saja. Jadi semakin tinggi ilmunya, bagaimana membangun tingkat kesadaran bahwa manusia itu tahu hak dan kewajibannya, sehingga dengan pendidikan itu manusia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi pendidikan itu simpel sekali, bagaimana dididik manusia kenal kepada Tuhannya sehingga menjalankan kewajiban agamanya. Itu saja. Ya. Jadi definisi yang sangat mudah. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Rabbul Alamin mengambil kata pendidikan dalam bahasa Arab itu asal katanya adalah at-tarbiyah. Tarbiyah itu asal kata robba. Rob itu adalah Allah. Dan sifat Allah itu melekat pada pendidikan. Jadi pendidikan setingkat apapun, setinggi apapun, pada klimaksnya, pada akhirnya adalah bagaimana ma'rifatullah. Maka jika saat ini ada aktivitas pendidikan, ada aktivitas pembelajaran,
tapi tujuannya belum kenal kepada Allah, maka dipastikan ada yang salah dengan metodenya, ada yang salah dengan kurikulumnya, ada yang salah atau belum tepat dengan metodologi dan lain sebagainya. Ya, sebab Bapak Ibu sekalian mudah sekali, cukup manusia awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatun ilahiyyun bistiqan. Kewajiban pertama yang mesti dipahami oleh manusia itu dengan pendidikan adalah mengenal Allah dengan penuh kesadaran, penuh keyakinan. Maka output pendidikan itu adalah bagaimana melahirkan hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang takut kepada Allah, hamba-hamba yang senantiasa menjaga ucapan, tindakan, dan semua aspek perbuatannya hanya taat kepada hukum aturan yang datang dari Allah saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendidikan ini tidak lengkap kalau tidak membahas adab. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendidikan ini tentu modalnya di adab. Adab itu apa? Adab itu iman. Kenapa kalau kita bicara pendidikan dan pembelajaran itu mesti adab? Sebab Allah sang pemilik ilmu yang sesungguhnya itu hanya mengizinkan ilmunya dititipkan kepada hamba yang memang layak untuk mendapatkan ilmu itu. Nah, cara melayakkannya itu adalah ada adab-adabnya. Sehingga dengan adab Allah senang, Allah simpati, Allah suka. Kalau sudah suka, maka bagi Allah mudah saja untuk menitipkan ilmu itu. Apapun caranya bagi Allah. Maka jangan aneh, misalnya kalau dalam Islam dulu ada yang ya disebut dengan ilmu-ilmu laduni dan lain sebagainya. Kalau kita melihat perspektif ini, ya suka-sukanya Allah. Allah mau menitipkan kepada siapa saja, ya mungkin Allah berkenan begitu Bapak Ibu sekalian. Yang penting apa? Yang penting menempuh jalannya. Ya, maka antara adab dan ilmu itu ya tentu kalau saya ibaratkan bagaikan dua sisi mata uang, yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Atau adab dengan ilmu itu bagaikan tanah, yang tanah itu sudah dikondisikan, sudah dikasih pupuk, kemudian siap untuk ditanami oleh tumbuhan atau pohon. Sehingga ketika pohon tumbuh dengan baik, nanti buahnya, nah buah itulah yang disebut dengan ilmu. Sehingga orang yang belajar itu akan membuat senang. Ya, senang siapa? Senang dirinya, lingkungannya, dan apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, adab ini lagi-lagi menjadi pondasi. Jadi kalau misalnya bangunan itu pondasi, dia akan bisa dinaikkan, di atas pondasi itu atap, kemudian tiang, sampai kepada ya bangunan yang terus dibangun di atasnya, bagaimana kekuatan pondasi itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga mudah sekali kata ulama, kalau seseorang itu belajar ilmu, maka tidak lama setelah dia belajar akan kelihatan efek ilmu itu. Satu, pada ucapannya. Dua, pada tindakannya. Tiga, pada kekhusyuannya. Empat, pada ketakutannya. Semua hanya kepada Allah. Jadi untuk menilai output pendidikan itu gampang. Rapot yang sesungguhnya ada melekat pada ucapannya. Ada melekat pada sikapnya. Sekalipun angka-angka kebanggaan-kebanggaan nilai itu tidak usah ditunjukkan. Apalagi sampai bawa-bawa transkrip nilai kemana-mana. Ya, disimpan di kepalanya nih, saya nih cum laude. Itu nggak butuh. Cukup orang melihat ketemu senyum, itu sudah sedekah. Ketika janji dia amanah, itu adalah rapot atau taksirul ilmi, efek dampak ilmu itu ada menyatu mutajassad pada ucapan, tindakan, dan perbuatannya Bapak Ibu sekalian. Ya, nah itulah yang disebut dengan bagaimana kita menghubungkan antara adab dan ilmu. Nah Bapak Ibu, kita masuk kajian ya malam kemarin itu tentang di mana sih pangkal adab itu. Nah gini. Jadi pangkal adab itu ada pada niat, ketulusan, keikhlasan hanya untuk Allah saja. Tidak ada ya sekutu yang lainnya. Maka ini penting. Imam An-Nawawi ketika akan membahas tulisannya dalam kitab Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab yang begitu panjang, beliau menulis mengingatkan kepada pembaca tentang pentingnya adabul alim wal muta'allim. Nah, baru masih kita masuk ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi. Baik, ya.
Bismillah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, di review sedikit Bapak Ibu, ini adalah bab pembuka. Pembuka bagi kitab Al-Muhadzab, ya, Al-Majmu', dan juga bagi beliau ini semua kitab-kitab fikih selalu diawali dengan babun atau faslun fil ikhlasi was sidqi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'malil barizah wal khafiyah. Jadi bab ini menjadi pintu utama, ya. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah itu ada pintu. Nah, ini kuncinya itu adalah di adab itu di sini. Jadi kalau misalnya kuncinya tidak bisa dibuka, ya nggak akan bisa membuka ilmu. Ya, atau misalnya dipaksakan juga tapi ilmu itu tidak ada manfaatnya. Hanya sebatas dia diam di kepala saja gitu ya. Jadi hanya sebatas hafalannya, pengetahuannya, hanya sebatas tahu. Nah, kalau sudah begitu, nah ini yang paling penting ada apa gitu. Kalau ilmu hanya sebatas di kepala. Nah, maka tuntutan yang paling penting jika ada kejanggalan-kejanggalan maka kita cek kembali ada apa dengan pondasinya Bapak Ibu sekalian. Nah, Imam An-Nawawi menjelaskan pondasi adab itu ada pada ikhlas, ya. Bahkan kalimat ikhlas, kalimat yang pendek ini sudah merepresentasikan ya kesimpulan ajaran Islam, Quran yang 30 juz itu satu, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ya, jadi mudahnya ikhlas itu hanya Allah saja, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah. La syarikalah. Itu ikhlas. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dalam Islam itu nanti dari sekian banyak ajaran, konsep, dari sekian banyak dalil, ini diringkaskan. Menjadi modalnya itu adalah al-ikhlas. Kalau sudah ikhlas, nah maka insya Allah Allah akan mudah untuk menitipkan ilmu kepada kita. Nah, yang sudah dibahas itu bagaimana? Ini panduan ikhlas dalam ihdarin niyah, dalam menghadirkan niat. Fi jami'il a'mal, pada semua aktivitas amal. Nah, ini ada dua ini amal, Bapak Ibu, perhatikan ada al-barizah. Amal itu ada yang nampak, kelihatan, bariz namanya. Ya, zahiran. Dan kedua ada amal yang bersifat khafi. Khafi ini berarti dia tidak nampak, alias hanya hubungannya hati pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ini? Nah, oleh sebab itu maka di sini sudah dibahas kemarin kenapa kita mesti ikhlas. Dalil surah Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kemudian fa'budillaha mukhlishah. Kemudian juga ditambah dengan waqala ta'ala wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih tsumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi kalau kita mau melakukan amal kemudian baru niat saja, maka itu sudah kebaikannya mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada hadis, ini hadis yang menjadi prinsip utama dalam ajaran Islam. Bahkan ini hampir semua 70 bab fan ilmu dalam fikih ini selalu diawali dengan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Al-hadis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ditegaskan oleh siapa? Imam An-Nawawi. Inilah hadis yang disepakati oleh para ulama ihda qawaid al-iman. Ya, satu di antara kaidah pondasi-pondasi keimanan, wa awwalu da'aim, salah satu tiang penyangga ya yang akan menyangga konsep-konsep yang lainnya. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, yadkhulu hadzal haditsu fi 70 baban. Ini adalah hadis yang masuk kepada 70 dalam bab pembahasan fikih Bapak Ibu sekalian. Masya Allah ya, ini menjadi penting sekali. Baik, itu kita cepat sedikit Bapak Ibu, sebab ini sudah dibahas kepada penjelasan apa yang dimaksud dengan ikhlas itu, yang paling tidak ulama sudah membuat definisi yang patut kita fahami dengan baik Bapak Ibu sekalian. Wahadil ahruf, ini sudah min kalamil arifin fil ikhlas. Ini adalah penjelasan-penjelasan, definisi-definisi yang dikumpulkan
ya dari arifin. Ahli-ahli, orang-orang yang memang pandai, yang paham tentang ikhlas dan sidqi. Babul fil ikhlasi was sidqi. Sidqun itu ketulusan ya. Ketulusan. Kemudian kalau ikhlas itu adalah ya ikhlas sudah menjadi bahasa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita juga sudah dibahas kemarin, sedikit saya ulang. Ini ada pendapat siapa? Qala Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innama yu'ta ar-rajulu ala qadri niyatihi. Ingat, sesungguhnya hanya, ini innama itu adatul hasr, hanya ya, hanya diberikan pahala kepada seseorang itu ya, pahalanya itu berdasarkan ala qadri niyatihi, berdasarkan kapasitas niatnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sampai niat yang tidak utuh untuk Allah dalam melakukan satu amal nanti akan didiskon pahalanya oleh Allah. Bahkan bisa jadi ketika ada motif-motif yang lainnya, Allahnya hanya sedikit saja porsinya. Misalnya kalau amal itu 100%, ya, kalau misalnya niatnya itu 50% untuk yang lain, ada motif dunia, ada pangkat, ada jabatan, 50-nya untuk Allah. Nah, maka Allah hanya ngasih 50-nya saja pahalanya. Nah, apalagi kalau sampai 25, apalagi misalnya sampai ya tinggal 5, 1. Nah, ini adalah qadri niyatihi. Maka jangan menganggap sepele dengan niat, Bapak Ibu sekalian. Sebab lagi-lagi ketika ketulusan itu hanya untuk Allah saja, tidak ada motif yang lainnya, maka semua akan ya dibalas oleh Allah secara utuh. Kemudian kita juga sudah membahas yang kedua adalah pendapat Imam Abdullah ya, At-Tastari rahimahullah. Nazarnya sufi tafsir. Para ahli pandai ya, cerdik, cendekia mendefinisikan ikhlas itu apa? Falam yajidu ghairu hadza an takuna, kata ahli-ahli, orang hebat itu, ikhlas itu apa? Tidak ada kecuali harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillah. Setiap tindak tanduknya, baik yang bersifat dinamis atau yang bersifat statis ya. Kalau harokat itu dinamis, dia pindah-pindah, dia bergerak. Kalau sukun dia statis ya. Fi sirrihi wa alaniyatihi. Itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah wahdah. La syai'un ya. Tidak ada yang bisa atau ada dalam benak pikirannya sedikit pun atau ada motif la nafsa wala hawa wala dunia ini. Ya, jadi tidak ada motif yang dia lakukan untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan pemuasan hawa nafsunya, apalagi untuk kepentingan dunianya. Masya Allah, susah Bu, Pak? Ya, yuk sama-sama. Sekalipun susah kita belajar. Ya, jadi jangan mengendap apa yang kita lakukan itu satu untuk kepentingan kepuasan ya diri kita, untuk kepuasan nafsu kita, apalagi untuk dunia kita Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian waqala As-Sara rahimahullah, Imam As-Sara rahimahullah berkata, la ta'mal linnasi syai'an. Nah, ini juga sudah dibahas. Ikhlas itu apa Bapak Ibu sekalian? Ikhlas itu la ta'mal, engkau jangan sekali-kali beramal atau engkau tidak beramal linnasi untuk manusia syai'an sedikit pun. Jadi kalau kita melakukan amal untuk manusia itu tidak ikhlas. Yang kedua, wala tatruk lahum syai'an. Jangan kau meninggalkan kesan apapun bagi manusia sedikit pun. Ya, ingin apa namanya? Ingin dipandang, ingin ada ngefek atau juga melahirkan kesan dan lain sebagainya. Wala ta'ti lahum wala takshif lahum syai'an. Jangan pula kita melakukan amal itu untuk memberikan satu kesan atau harapan gitu ya kepada manusia, dan juga wala takshif lahum syai'a. Jangan juga membuat manusia itu akan menyingkap Anda melalui amal tadi sesuatu ya sedikit pun. Apa yang disebut dengan wala takshif artinya apa? Nanti orang terpesona, kemudian ya menyanjung-nyanjung, kemudian nanti ada ya merasa bangga dan lain sebagainya. Itu adalah ikhlas Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu. Jadi jangan ada amal yang motifnya untuk tadi, gitu ya. Untuk dipandang oleh manusia, untuk menimbulkan kesan, atau untuk apa ditunggu-tunggu, atau juga jangan sampai nanti membuka sesuatu yang seakan-akan dia
ya, ada pujian-pujian yang memang tersingkap pada amal tadi. Nah, lantas kalau ada bagaimana? Kalau ada tapi tidak diniatkan, nah itu beda lagi ya Bapak Ibu sekalian. Tapi bagi yang ikhlas itu tidak beramal untuk mendapatkan tadi itu. Pujian atau juga efek, dampak. Ya sudah, lakukan, lupakan gitu ya. Jadi jangan ditunggu-tunggu ya, jangan diharapkan, jangan ingin mendapatkan hal-hal yang memang dengan amal itu kita akan disebut-sebut nama dan juga jasanya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, hatta taji'an niyah. Sampai situ Bapak Ibu sekalian, bahkan ya kemarin sudah sampai kepada pendapat Imam Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Nah, ini kalau tidak salah sampai situ ya Bapak Ibu sekalian. Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya au asyadda alayya min niyyati innaha tataqallabu alayya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang paling sulit bagiku ya dalam mengobati, dalam meluruskan kecuali niatku. Sebab yang namanya hati itu bolak-balik hati itu. Dia tidak tetap, kadang saat ini mungkin begini, besok begitu. Maka yang paling sulit itu adalah meluruskan, menetapkan hati ini supaya tetap ya tenang, hati ini supaya tetap fokus, hati ini tidak dipalingkan niatnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya contoh misalnya kalau kita beramal kadang-kadang tadi niatnya kita ikhlas lillahi ta'ala, kemudian di jalan ketika melakukan selalu ada ya aspek-aspek yang mencoba untuk dipalingkan oleh setan. Tapi setan ini kan modus untuk menggodanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, lewat bisikan hati, yuwaswisu. Waswasa yuwaswisu. Ya, maka waswas, kalau hati kita waswas, pastikan kewaswasan itu adalah setan. Kalau hati kita ragu, ragu itu pastikan setan. Maka kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuat Anda ragu kepada yang Anda yakini. Tinggalkan. Jadi jangan terombang-ambing Bapak Ibu sekalian. Kata Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, kenapa disebut dengan setan atau iblis itu adalah yuwaswisu? Memang yang membuat was-was itu adalah iblis Bapak Ibu sekalian. Maka tinggalkan yang was-was ya. Nah itu was-was sudah jadi bahasa Indonesia ya. Was-was. Padahal bahasa Arab bahasanya. Was-wasa yuwaswisu taswisan ya. Baik. Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan ya. Nah ini baru pembahasannya nih ya. Ustaz Iskandar ini ya. Supaya diulang dulu sedikit ya. Kalau enggak itu enggak nyambung nantinya. Baik Bapak Ibu kita baca lanjutkan. Waruwina an Ustaz Abil Qasim Abdul Karim Ibnu Hauzan Al-Qushairi. Gitu ya. Nah ini Imam Hauzan Al-Qushairi ini tokoh sufi. Ya, beliau menulis dalam kitabnya Fi Risalati Al-Masyhurah. Apa? Kata beliau, al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Wa huwa ayyurida bil ta'atihi at-taqarrub ila Allah Ta'ala duna syai'in akhari. Ya, min tasannu'in li makhluqin au iktisabi Muhammadah indan nasi au mahabbatu madhin minal khalqi au syai' siwal taqarrub ila Allah Ta'ala. Nah, ini juga sudah kalau tidak salah. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan ikhlas itu ifradul haq. Menghususkan ya, menghususkan hanya gitu ya, tanpa ditunggangi oleh motif yang lain. Ketika apa? Fil ta'ah, ketika kita melaksanakan ketaatan. Bil qasdi, dengan satu niat yang tulus. Apa penjelasannya? Ayyurida bil ta'ati taqarrub ila Allah Ta'ala. Dengan motif, dengan tujuan ketaatan yang dilakukan itu adalah hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala duna syai'in, tanpa ada embel-embel, tanpa ada motif, tanpa ada tujuan apapun yang lainnya. Contohnya apa? Min tasannu'in. Ya. Tasannu' itu apa? Dibuat-buat ya, dengan topeng atau juga pencitraan ya, yang tidak biasa dibiasakan ya, yang tidak biasanya dipaksakan. Itu tasannu' namanya. Ya. Biasa nggak ke masjid, tiba-tiba rajin begitu ya. Pasti ada maunya. Itu tasannu' namanya. Nah, biasa misalnya dia tidak ke pengajian, tiba-tiba ada ke pengajian gitu ya, tampil. Tasannu' namanya.
Ada maunya datang ketika sudah selesai sudah. Tasonnu namanya. Itu pakai topeng namanya pencitraan. Itu enggak ikhlas. Ya. Ingin selalu mendapatkan sanjungan, pujian ya. Maka salah satu pertanyaan yang paling mudah untuk menguji keikhlasan ya. Setiap kali kita akan melakukan satu amal, tanya, untuk siapa amal itu? Ya, untuk siapa amal itu? Kepada siapa sesungguhnya kita beriman? Itu penting. Diulang-ulang, ditanyakan terus supaya kita tidak dipalingkan oleh setan. Jadi ketika kita mau melakukan amal, timbang-timbang. Ini untuk siapa kita melakukan ini? Nah, gitu. Jangan-jangan ada motif yang lain, ingin dipuji, ingin dapat sanjungan. Ya. Kemudian kalau kita ibadah, kepada siapa kita beriman? Begitu. Kalau misalnya apa? Kita melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Atau sebaliknya misalnya gitu. Apa-apa yang menjadi kewajiban agama malah tidak dilakukan. Nah, lantas ketika tidak melakukan itu, untuk siapa Anda tidak melakukan? Padahal ada dalil agamanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kuncinya itu adalah untuk siapa dan juga kepada siapa sesungguhnya Anda beriman. Nah, ini paling tidak ya pertanyaan untuk menguji keikhlasan kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala ya, wa yasihu ayyuqal, ini ada pendapat lain yang dianggap baik, pendapat yang ya sahih. Apa? Kata para ulama, al-ikhlasu tasfiyatul aqli an mulahadhatil makhluqin. Ikhlas itu apa? Mensucikan, membersihkan akal, pikiran kita ya, akal pikiran an mulahadzatil makhlukin, dari pantauan perhatian makhluk. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita mengundang perhatian makhluk untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, tapi undanglah perhatian Allah saja. Nah, maka kalau kita mau beramal Bapak Ibu sekalian, tanyakan lagi. Nah, ini amal ini akan mengundang perhatian Allah atau sebaliknya akan mengundang perhatian makhluk. Kalau sekiranya akan mengundang perhatian makhluk, nah maka hati-hati, disitulah kita sedang digoda supaya tidak ikhlas, tidak tulus dalam beramal, Bapak Ibu sekalian. Ya, hati-hati, sekalipun amalnya amal yang baik. Dalam hadis dikatakan berapa banyak amal yang baik, amal yang dunia, tapi dia bernilai akhirat ketika niatnya baik. Begitupun sebaliknya. Berapa banyak ada amal-amal yang bernilai akhirat, tapi dia hanya mendapatkan dunia saja ketika niatnya ingin dunia. Ya, itu kam min amalin. Ya, berapa banyak amal-amal dunia itu bisa jadi ketika niatnya tulus, ya, itu akan mendapatkan pahala. Tapi yang jangan hati-hati kalau itu adalah jelas-jelas amalnya amal yang ya tulus, amal yang baik, tapi salah niat. Nah itu maka menjadi amal dunia dan bahkan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sami itu Aba Ad-Daqqaq rahimahullah wa yaqul al-ikhlasu at-tauqiyyu an mulahadzatil khalqi. Ikhlas itu apa? At-tauqi, menjaga, memelihara gitu ya. An mulahadzah, dari setiap perhatian-perhatian makhluk. Ya. Wasirku at-tanaqi an mutala'atin nafs, ya. Kemudian dia ikhlas itu adalah ketulusan, at-tanaqi, yang membersihkan, yang mensucikan, ya, mengosongkan dari apa? Mutala'ah an-nafs. Ya, jadi ada mutala'ah, ada keinginan si jiwa itu untuk mendapatkan tadi ya, perhatian. Supaya apa? Jadi yang munculnya itu bukan Allahnya, yang muncul itu saya jiwanya gitu. Kenapa begitu? Kan saya gitu. Itu namanya mutala'atun nafsi. Wah, dia hebat ya, nah gitu. Jadi yang muncul itu bukan Allahnya. Yang disebut itu atas jasa dia, ya, atas usaha dia. Jadi mutala'atun nafsi. Kalau tidak ada saya, nah gitu. Itu namanya mutala'atun nafsi. Maka fal mukhlisu, orang yang ikhlas itu la riya'a, tidak ada riya. Saya kemarin sudah sampaikan kenapa nggak boleh ada riya. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ikhlas, apalagi amal-amal yang bersifat ya batin, hati, itu cukup. Allah yang maha tahu saja.
Allah Maha melihat. Kalau Allah Maha melihat tapi ada riya, kalau riya berarti apa? Ingin dipandang oleh mata manusia. Berarti Allahnya hilang di situ. Itu. Sebab kalau sudah Allah Maha melihat, yang ngapain juga harus dilihat oleh manusia. Nah, gitu. Ini dalam konteks amal-amal yang bersifat hati. Nah, maka lahu as-sadiq la ijab lahu. Tidak ada kesombongan, tidak ada membanggakan dirinya. Itu namanya ikhlas. Maka ini wa'an Abi Ya'qub As-Susi, ya, As-Sausi rahimahullah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kemarin Bu Eka sudah tanyakan ini ya. Bu Eka Pratiwi kemarin sudah tanyakan. Bagaimana Ustadz katanya kalau ada orang yang menyebut saya ikhlas. Nah, dengan menyebut dia ikhlas tentang ikhlas, pasti itu tidak ikhlas. Dengan menyebutkan dia ikhlas. Ya. Pokoknya ikhlas saya mah. Nah, itu, ya. Sebab di sini kaidahnya nih Bapak Ibu sekalian, mata syahidu fi ikhlasihim al-ikhlas, ihtaja ikhlasuhum ilal ikhlas. Sekali lagi saya ulang, mata syahidu fi ikhlasihim al-ikhlas, ihtaja ikhlasuhum ila ikhlasin. Maksudnya apa? Jadi orang yang ikhlas itu dia tidak tahu amalnya ikhlas itu. Ya. Kenapa? Ya sudah, semuanya serahkan kepada Allah saja. Maka kalau dia tahu bahwa dirinya ikhlas, maka itu menunjukkan ya keikhlasannya ingin diketahui oleh yang lain. Dengan mengucapkan saya ikhlas di hadapan orang lain supaya orang lain tahu bahwa dia ikhlas, maka dia sudah tidak ikhlas. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi dengan mengatakan ingin menjustifikasi, ya, mengklaim, menyampaikan supaya orang lain tahu bahwa saya ikhlas, itu menunjukkan kata dalil ini tidak ikhlas, begitu. Ya sudah, Bapak Ibu sekalian, ya, yang penting kita sudah melakukan, yang penting kita sudah mengamalkan, nggak usah sampai sumpah serapah demi Allah saya ikhlas, nggak usah begitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ketika ada pengakuan supaya diakui, ya itu bahasanya. Ketika ada pengakuan seseorang bahwa dia ikhlas, supaya orang lain mengakui bahwa betul dia ikhlas, maka itu menunjukkan ketidakikhlasannya. Sebab mata syahidu fi ikhlasim al-ikhlas, ihtaja ikhlasuhum ilal ikhlas. Artinya apa? Orang yang ikhlas betul tulus itu dia juga nggak tahu. Apalagi maka nggak butuh klaim, nggak butuh pengakuan apalagi orang lain. Itu. Jadi kalau diklaim oleh kita sampai harus diakui oleh yang lain, maka itu menunjukkan ketidakikhlasan. Sudah, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian dalam wilayah-wilayah yang a'mal khafiyah ini. A'mal khafiyah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, salah satu indikator untuk menguji keikhlasan di sini ulama membuat satu standarisasi. Salah satu min alamatil ikhlasi. Ada 3 tanda. Ada 3 ciri orang yang ikhlas. Bapak Ibu sekalian ini ya. Ini tandanya aja ya. Lagi-lagi bukan pengakuan, ini tanda aja ya. 1, istiwaul madhi wadzam. Ya. Dia itu bisa menyeimbangkan antara pujian dan celaan. Kalau dipuji tidak naik, dicela juga tidak jatuh, itu ikhlas. Istiwa. Jadi dia bisa biasa-biasa aja, dipuji biasa, dicela juga biasa. Bisa Bapak Ibu begitu? Ayo coba kita latihan. Ya, Ustaz Iskandar kita latihan. Istiwaul madhi wadzam. Ya, kalau ada yang muji ya serahkan kepada Allah. Kalau ada yang menghina mencaci juga ya serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berbuat, kita sudah melakukan, sudah. Amal itu lewat, tinggalkan, lupakan. Lewat, tinggalkan, lupakan. Ada efek-efeknya, sudah jangan disebabkan oleh kita. Nah, itu. Jadi jangan ada mengendap gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita buat ya air teh itu, ya air tehnya itu misalnya di sana ada gula. Nah gulanya itu harus sampai habis gitu. Jangan ada mengendap gitu. Ya, jadi di sini istiwa. Jadi jangan ada mengendap dengan amal kita itu nanti efeknya itu orang dengan amal itu jangan. Nah, gitu. Semua adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakukan, tinggalkan, lupakan. Lakukan, tinggalkan, lupakan. Terus begitu. Nah, maka di sini salah satu tandanya itu katanya istiwaul madhi wadzam minal ammah, itu ya. Jadi dia menyeimbangkan ya, tetap tetap sama gitu. Kadang atau juga dalam posisi dia dipuji atau juga dijatuhkan, dicela, minal ammah, dari apapun bentuknya. Ya, umum gitu. Yang kedua, wanisyan ru'yatul a'mal fil a'mal. Ini yang kedua nih. Ciri ikhlas itu apa? Melupakan.
ru'yatul a'mal fil a'mal gitu ya. Ru'yah itu apa? Memandang amal dengan amal lagi gitu. Jadi sudah. Jadi nisyanu ru'yatil a'mal, jadi jangan diingat-ingat gitu. Fil a'mal. Gitu. Lupakan, sudah lakukan lagi. Lupakan, lakukan lagi. Jadi jangan diingat-ingat, dibayang-bayang, apalagi ditunggu-tunggu. Kapan ya dia ngucapin terima kasih? Kapan ya misalnya dia datang ke sini membalas amal saya? Kapan ya dia misalnya ya mendatangkan lebih banyak lagi? Nah itu namanya ru'yatul a'mal. Dia terus ya membayangkan, mengingat-ingat amal yang sudah dilakukan. Fil a'mal, dalam beramal. Ru'yah. Jadi ru'yah ini lagi-lagi ingin dilihat. Ingin berdampak amalnya itu. Ingin ngefek gitu. Ingin ngefek gitu. Ingin ada bekas gitu. Ru'yatul a'mal. Jadi selalu ada dalam pandangannya, nempel gitu. Fil a'mal. Dalam amal yang sudah dia lakukan. Maka nisyan saja, lupakan sudah. Nah baik. Yang ketiga, waqtidha thawabul amal fil akhirah. Dia hanya mengharapkan pahalanya itu nanti di akhirat saja. Nah, dulu kalau dalam kajian yang keberapa ya, ada yang menanyakan, Ustaz bagaimana kalau kita beramal ingin mendapatkan anu, sedekah ingin anu. Nah, itu juga ya tanda tidak ikhlas. Sebab di sini kaidahnya apa? Apa yang kita lakukan hanya ingin mendapatkan sawab pahala di akhirat saja, bukan ingin balasan di dunia. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, yang terkait dengan apa namanya tanda alamat al-ikhlas. Ini kata Zunnun atau Zinnun rahimahullah. Salah seorang ulama yang dikenal ini ya. Nah, beliau mengatakan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, patokan ikhlas itu adalah istiwaul madhi wazzam minal amah. Yang kedua wa nisyanu ru'yatul a'mal fil a'mal waqtidha thawabul amal fil akhirah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya sedikit lagi dilanjutkan. Wa an Abi Utsman rahimahullah al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi. Nah, ini sama. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah melupakan pandangan-pandangan orang lain ya atas amal kita. Jadi kita jangan sekali-kali mengharapkan ya pandangan, pujian atau dampak-dampak yang akan memuji, mengembalikan amal kita kepada kita. Nah itu jangan. Nisyan saja, lupakan. Lupakan apa pendapat orang lain tentang amal kita. Ya, lupakan apa bagaimana ya tentang kesan orang lain tentang amal kita itu dilupakan. Tapi bidawamin nazar ilal khaliq. Nah, sebaliknya. Dalam waktu yang sama setelah dia melupakan efek dampak pujian yang mungkin disebabkan oleh amal kita tadi, dengan dia tetap melanggengkan secara kontinu mengharapkan bagaimana amal itu hanya kepada Allah saja. Bidawamin nazar. Jadi yang memandangnya Allah. Dikit-dikit tanya dalam hati, Allah senang tidak ya? Dikit-dikit tanya lagi dalam hati, Allah berkenan tidak ya? Dikit-dikit tanya lagi dalam hati, Allah cinta tidak ya? Allah bakal benci tidak ya? Gitu. Cep Allah terus ya, nazaro itu. Kan nazaro itu kan memandang, memperhatikan Bapak Ibu. Ya. Contoh nih misalnya ketika kita saat ini pengajian, Allah ini memandang terus nih. Allah melihat, memandang, mengawasi, bahkan tahu setiap isi hati kita. Nah, jangan sampai sepanjang dipandang, ditatap oleh Allah ya. Allah juga hadir dalam setiap kajian kita. Ini ada motif yang lain ya. Nah, maka jangan sampai kita mengkhianati Allah, padahal Allah dalam waktu yang sama justru menyaksikan pengkhianatan dan perselingkuhan itu kepada yang lain. Masya Allah ya. Allah itu menatap selamanya. Ya, Allah itu jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Gitu. Jadi kalau Allah Maha menatap, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, maka tidak boleh sedikit pun kita memalingkan ya perhatian makhluk kepada kita sehingga Allah dicuekin kalau bahasa anak gaulnya. Allahnya dicuekin gitu ya. Nah, gitu ini bahasa anak muda nih. Ya, jangan sampai Allah dicuekin. Allah ngelihat tuh kamu berselingkuh tuh. Allah melihat tuh kalian ingin mendapatkan apa? Perhatian makhluk. Nah, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi ini Al-Mar'ashi rahimahullah al-ikhlasu antastawiya af'alul abdi fil zahir wal batin. Nah, ini Masya Allah, ini dalam lagi ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ikhlas itu apa? Engkau antastawiya, menyeimbangkan ya, seimbang, sama, tidak berat sebelah antara apa?
ya antara amal yang bersifat zahir dan yang batin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Biasanya yang batin ini menjadikan kita apa? Membuat kita memalingkan hati kepada makhluk ini biasanya nih yang zahir nih, hati-hati. Ya, perbuatan yang nampak, yang kelihatan, kadang kita ingin dipuji, kadang kita ingin mendapatkan apa? Perhatian makhluk. Kalau yang batin kadang-kadang, nah itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini maka dengan apa ikhlas itu bagaimana kita seimbang. Baik yang itu nampak perbuatannya, kayak sholat, misalkan sholat kelihatan itu. Ya, sholat kelihatan. Enggak apa-apa, yang penting hati kita tetap apa? Tetap seimbang. Nanti kalau misalnya kita dalam konteks niat, ketulusan, itu kan nggak ada yang tahu. Tetap seimbang, hanya untuk Allah saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, satu lagi ini, insya Allah ya. Jadi kata Imam Fudail Ibnu Iyad, apa itu ikhlas? Ikhlas itu tarkul amali li ajlin nas, riya. Meninggalkan amal karena untuk sanjungan manusia namanya riya. Contoh misalnya ada orang infak sedekah, ya, Bu, Pak, saya nggak usah ditulis ya. Gitu. Tapi dia ngomong kemana-mana, yang nggak ditulis saya loh. Nah, itu namanya riya. Ya, kamu tahu nggak tadi yang hamba Allah itu saya? Nah, itu tuh riya namanya. Ya, jadi dia meninggalkan amal, iya betul, dia meninggalkan amal itu, ya, tidak diketahui oleh yang lain, tapi dia li ajlinas, supaya orang lain tahu bahwa dia itu meninggalkan amal itu, gitu. Supaya orang lain tahu bahwa dia itu nggak ditulis infaknya, itu tetap saja riya namanya. Ya. Apalagi sampai diumumkan, kamu tahu tidak? Itu yang hamba Allah saya. Nah, itu. Nah, itu apalagi itu. Gitu ya. Jadi hati-hati. Meninggalkan amal itu bagus, ya. Tapi jangan sampai li ajlin nas. Nah, itu ada kalimat li ajlin nas. Karena ada motif untuk mendapatkan simpati manusia. Nah, itu ya. Yang kedua, wal amalu, kalau dia beramal li ajlin nas, apalagi nih? Dia beramal nih misalnya, tapi li ajlin nas. Itu namanya syirik. Tadi meninggalkan amal, tapi meninggalkannya itu dengan motif ingin diketahui oleh manusia, maka riyaun. Nah, dia beramal li ajlin nas itu syirkun. Maka wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma, ya. Artinya dengan ikhlas itu bagaimana kita bisa ya menyeimbangkan dan juga tetap meminta mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita beramal atau meninggalkan amal yang prinsipnya itu bukan li ajlinas atau li ajlinas. Jangan sampai ada li ajlinas, tapi semuanya adalah untuk yu'afiyakallahu minhuma. Hanya untuk Allah saja. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sampai di situ dulu. Ini sudah jam 9:20 ya. Ya, Allah mudah-mudahan. Nah, saya kembalikan ke Ustadz Iskandar. Fadhol Ustadz. Ya, jazakallah Pak Kiai sudah memaparkan pembahasan ya wabil khusus tentang adab ya. Iya. Ini kalau saya runut, jadi sangat penting ya memahami adab itu ya dalam mencari ilmu. Dan ternyata setelah di cross check, akhirnya kembali kepada niatnya ya. Betul. Pada Pangkalnya niat, di situ. pangkalnya. Ya. Dan niat itu pada akhirnya ya dicek ya keikhlasan kita. Apakah karena Allah atau karena makhluk. Akhirnya kemudian oleh Kiai dijelaskan terkait dengan ciri-ciri ikhlas itu seperti apa. Mudah-mudahan ini semua mencatat ya para peserta kajian semuanya. Dan alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan nih Kiai yang sudah silakan, masuk ya. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Iya, Ustadz, waalaikumsalam. apakah ada kitab kecil atau sederhana yang membahas adab mencari ilmu baik guru terhadap murid atau murid terhadap guru? Ini pertanyaan dari Pak Samin Syahidin. Ya, alhamdulillah. Bagaimana, Samin ya di Bandung sehat ya. Oh iya, Bandung ya. Ya. Itu kalau di pondok, di pesantren itu ada kitab kecil itu namanya Akhlak lil Banin. Ya. Akhlak lil Banin itu kalau tidak salah sampai 4 jilid itu. Pendek-pendek itu. Jilid 1 itu untuk ya. Jilid 1, jilid 2 itu pendek-pendek itu buat anak-anak itu. Itu kalau di Mesir itu untuk anak SD itu, Akhlak lil Banin ya. Kalau di Indonesia dipakai untuk anak SMA itu. Bahkan yang kuliah pakai masih ya. Kitabnya Akhlak lil Banin, yang ngajinya
usia sudah para pemuda gitu, bukan banin lagi kalau itu sudah syabab gitu. Nah, tapi kalau Pak Samin tadi menanyakan ada tidak kitab kecil itu tadi. Ya, kitab kecil untuk adab itu adalah kitab Akhlak lil Banin yang ditulis oleh ulama ya, ulama yang memang ya itu adalah kalau tidak salah asli orang Indonesia ya. Ahmad Baraja ya. Ahmad Baraja itu adalah orang Indonesia yang menulis kitab yang fenomenal adalah Akhlak lil Bani yang sudah sampai 4 jilid ya. Tapi kecil-kecil, simpel-simpel dan sederhana itu bagus buat anak-anak SD. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ada ya kitabnya ya. Iya, Judulnya ada. Akhlak lil Banin. Iya. Karya Ahmad Baraja itu ulama Indonesia. Ya, mudah-mudahan terjawab dah. Ya, mudah-mudahan langsung nyari. Mungkin untuk keperluan karena Pak Sam ini ya praktisi pendidikan kayaknya ya. Betul, iya. Masya Allah. Orang pengajar ya, pendidik beliau. Pendidik, alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Kiai ini yang disampaikan oleh Ibu Eka Partiwi. Istiqomah, alhamdulillah. Sering hadir. Saya bacakan pertanyaannya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Kiai, bagaimana kalau kita dalam beramal dengan di dalamnya memberikan motivasi kepada yang lain? Contohnya kita memberikan santunan atau infak dengan mencantumkan nilainya. Iya, iya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Seperti itu. Iya, tadi sudah dibahas. Jadi yang paling penting jangan li ajlin nas. Ya. Baik kita melakukan amal atau meninggalkan amal. Ya, sama kalau misalnya kita nggak dicatat nih, ya supaya ikhlas, itu belum tentu. Ya, prinsipnya bukan dicatat atau tidak dicatat, tapi jangan ada motif li ajlin nas untuk manusia. Gitu. Jadi amalnya untuk manusia, supaya manusia tahu. Nah, nggak usah begitu. Ya, jadi sekali lagi adalah tarkul amal, gitu ya. Tarkul amal li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun. Nah, gitu tadi. Itu ya. Jadi bukan masalah pada bagaimana dia beramal atau meninggalkannya itu, tetapi jangan sampai ada li ajlin nas. Motifnya itu untuk manusia, ya. Lantas motif itu untuk siapa? Ya hanya untuk Allah saja, ya. Itu enggak masalah. Gitu. Yang penting tadi, lagi-lagi motifnya adalah li ajlillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu Eka ya. Masya Allah. Terima kasih Ibu Eka. Ya. Mudah-mudahan ya Bu Eka ya, pertanyaannya sudah terjawab. Ya mungkin tadi kaitannya ya Pak Kiai. Ini saya catat nih alhamdulillah. Iya, gimana? Jadi ketika amal itu dilakukan, mau ada pujian atau tidak tetap jalan gitu. Jalan saja, iya. Tidak jadi turun semangatnya ketika emang. Betul. Iya, tadi kan niatnya untuk ya supaya budaya infak itu semarak, mungkin gitu ya Bu Eka ya. Iya. Ya boleh silakan. Jadi kalau memang ada pendidikan di sana, tetapi lagi-lagi ya masalahnya adalah yang menjadi syirik dan tidak syirik itu adalah li ajlin nasnya tadi. Li ajlin nas. Allah alam shawab. Ya, sambil nunggu pertanyaan dari peserta yang lain, silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan via chat, nanti insya Allah saya bacakan. Bisa dilanjutkan Pak Kiai? Iya, baik. Sambil menunggu ya. Ya, sambil menunggu. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini ya, sampai ini adalah malam yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian di sini ya, kita lanjutkan lagi. Al-ikhlasu alla yurida. Ya. Ala amalihi iwadon min daraini wala hadzan min malakaini. Jadi ikhlas itu sama sekali tidak ada motif, tidak ada keinginan. Setiap apa amal yang dia lakukan mendapatkan kompensasi iwadon itu. Ya, nah, Masya Allah. Baik dunia atau akhirat, sudah Allah saja. Itu, ya. Wala hadzan minal malaikin. Begitupun juga dengan bagian-bagian yang kita miliki. Ya, nanti milik apa, kalau kita melakukan nanti akan mendapatkan apa, itu namanya ya patokan tidak ikhlas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah beramal itu lupakan untuk Allah saja. Ya, jangan misalnya nanti kita sedekah sekian akan mendatangkan sekian, ditunggu udah sedekah sekian kok belum datang juga. Nah, gitu ya.
Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi penting ini diilmui ya. Jadi intinya ikhlas itu adalah Allah, Allah, Allah. Gitu ya. Jadi tidak ada ya sedikit pun kita menunggu kompensasi ya, baik dunia, begitupun juga akhirat begitu ya. Nah, kemudian wala hazzan minal malakaini. Apa yang bagian-bagian yang bisa kita miliki, nanti dapat apa ya? Ya, kalau dalam bahasa itu ada istilah ambak. Apa sih manfaat bagiku? Nah, gitu. Kalau kita sholat nanti kaya nggak ya? Nah, gitu. Kalau nanti sedekah misalnya kita diganti nggak ya? Dibalas nggak ya? Wah, balasannya lebih banyak lagi nggak ya? Sudah. Yang namanya sedekah, sedekah saja. Begitu. Ikhlas, tulus, lillahi ta'ala. Itu ya. Nah, sedangkan ada jaminan gini gitu, ya sudah. Gitu hanya Allah saja. Jadi jangan ditunggu-tunggu, jangan ingin mendapatkan yang lebih banyak, ya. Jadi intinya adalah ikhlas itu alla yurid ala amalihi iwadon. Tidak ada keinginan apa yang sudah dilakukan yaitu iwadon, kompensasi, kompensasi pragmatis yang memang minadaro ini dunia akhirat atau juga bagian-bagian yang bisa kita dinikmati ya minal malakain begitu. Sampai-sampai di sini katakan azu syai'in fid dunya al-ikhlas. Tidak ada yang lebih mulia di dunia ini kecuali ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka ikhlas ini adalah satu amal yang paling ditakuti oleh iblis, ya. Iblis itu kan sampai-sampai minta tangguh kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, dulu ketika iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, dia minta ditangguhkan, tidak dimatikan sepanjang anak Adam ini ada. Kata Allah ditanya, ente mau ngapain? Kata Allah. La'aghwiyanna, aku akan memalingkan. Ya. Aku akan memalingkan anak cucu Adam. Silahkan kata Allah. Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Jadi ini pesimis itu kalau sudah ikhlas. Sebab apa? Menggantungkannya hanya kepada Allah saja. Ya, jadi setiap tindakan, ucapan, perbuatannya hanya kepada Allah saja. Baik yang zohir, ya ini yang zohir nih. Nanti yang zohir ya Pak Ustadz Iskandar, ini ada yang disebut dengan ilmu untuk mengujinya. Contoh nih misalnya nih, ya ilmu yang digunakan dalam Islam untuk menguji keikhlasan, untuk amal-amal yang zohir, itu ada ilmu fikih namanya. Contoh nih misalnya, fikih itu kan mendefinisikan apa itu puasa. Al-imsaku minal akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dia menahan makan, minum, dan juga hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu puasa. Nah kalau dia ingin lewat melebihi batas yang sudah ditentukan, pasti nggak ikhlas itu. Ya, sebab dia beribadahnya bukan ya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga nih, syarat sah salat itu menghadap kiblat. Dia malah membelakangi kiblat. Mengucapkan sejuta kali saya ikhlas, melakukan ini, pasti itu nggak ikhlas. Gitu ya. Jadi nanti ada standar sifatnya itu tasawuf kalau hati, tapi kalau amal yang zahiriyah itu ada ilmu syariat dan ilmu fikih ya Bapak Ibu sekalian. Maka kaji dua-duanya supaya yang batin dan zahirnya tepat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sudah ada yang tanyakan Pak Ustadz Iskandar? Ya, sudah ada. Oh iya, baik. Kita kembali Baik. lagi ya. Ini pertanyaan datang dari Umi Kiki, Bandung. Iya, Masya Allah, Bandung ya. Oh, ini di Bandung berarti ya posisinya? Iya, Bandung, iya. Baik, ini pertanyaan dari Umi Kiki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar seorang akhwat memakai hijab karena terpaksa. Iya. Oh, ini terpaksa. Siap atau belum ikhlas, namun ia memaksakan diri untuk berhijab karena itu kewajiban syariat. Ya. Apakah dengan berhijab seperti itu di mata Allah akan sia-sia karena mengamalnya dengan memaksakan diri dulu? Iya, iya. Gitu. Baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya mengawali itu pasti ya, semuanya juga tidak ada yang langsung. Sama dengan orang belajar sepeda, itu pasti jatuh dulu. Kakinya itu ya luka-luka gitu ya. Kalau jatuh kan luka-luka. Nah, sama Bapak Ibu sekalian, yang namanya anak itu ya nggak bisa langsung. Jadi semua ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Nggak apa-apa. Ya, dalam hal kebaikan dipaksa itu dalam tingkat awal tidak apa-apa. Sepanjang nanti dia diilmui ketika dalam proses menjalaninya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, tidak mudah memang, tapi yang jelas sampaikan itu kewajiban, laksanakan itu kewajiban, nanti seiring dengan waktu dan ilmunya
dia insya Allah akan menemukan bagaimana nyamannya, nikmatnya menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi boleh tidak? Ya, kalau tadi bahasa awalnya itu ya, boleh begitu. Tapi kalau sudah lama, sudah puluhan tahun enggak ilah-isah, nah itu yang mesti dipertanyakan begitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian justru ya ketika kita menjalankan perintah agama ini memang butuh waktu, butuh proses. Ya, maka disinilah pentingnya kita untuk mengkaji ilmu agama. Ya, disinilah pentingnya kita untuk belajar. Supaya apa? Mengilmui setiap ucapan, tindakan, dan perbuatan yang kita lakukan. Ya, baik Ibu ya, Umi Kiki mudah-mudahan ya ini kita Terjawab ya. sama-sama untuk ya begitu ya saling mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Baik, jazakallah Pak Kiai atas jawabannya. Ya mungkin bahasan ikhlas ini yang insya Allah bisa meyakinkan ya. Biar nggak terpaksa. Baik, pertanyaan berikutnya ini datang dari Pak Acep Supriyatna. Mudah-mudahan sehat untuk beliau. Ini pertanyaannya saya bacakan, Iya, Pak Kiai. Acep, ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan baik ikhlas kepada orang lain, tetapi anggapannya perbuatan baik kita itu tidak ikhlas. Oh, saya ulang ini. Perbuatan baik ikhlas kepada orang lain, tetapi anggapannya perbuatan baik kita itu tidak ikhlas. Apakah ikhlas pandangan Allah sama dengan ikhlas pandangan menurut manusia? Terkadang kita berniat ikhlas, tetapi pandangan orang lain itu ria. Terima kasih. Begini, ya Pak Haji Acep ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ada dua hal yang mesti kita tajamkan ya malam ini tentang konsep ikhlas. Satu, aspeknya ada yang bersifat batin, yaitu hati. Yang kedua ada yang bersifat zahir. Bapak Ibu, dalam aspek batin, lagi-lagi apa? Kita beramal hanya untuk Allah, tidak untuk li'ajlin nas. Maka yang paling tahu antara dia dengan Allah. Itu rahasia dia dengan Allah. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku ikhlas, pasti dia nggak ikhlas. Dia ikhlasnya saja nggak tahu. Hanya rahasia Allah saja, begitu ya. Ngapain juga membutuhkan pengakuan supaya dia ikhlas? Nggak penting. Itu satu. Nah, tetapi ya Bapak Ibu sekalian, yang namanya ikhlas itu kan lagi-lagi membutuhkan pembuktian. Nah, agama lagi-lagi ada membingkai, menggait kepada kita tentang bagaimana wujud nyata ikhlas itu bagaimana, ya. Wujud nyata ikhlas itu taat kepada setiap perintah Allah yang ditetapkan dalam syariatnya, itu ikhlas. Contoh misalnya, Allah wajibkan kepada kita bagi yang mampu, bagi yang sudah cukup nisab untuk zakat. Nah, dia ketika bayar zakat, ya, baik lewat lembaga atau kasih langsung kepada siapa? Kepada mustahiknya, itu sudah ikhlas dalam perbuatan yang zahir gitu. Nggak bisa dia dihukumi misalnya oleh yang ya mustahik, kamu nggak ikhlas ya, nggak bisa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, paling tidak aspek yang zahir itu ketika sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, maka dia sudah ikhlas. Sholat subuh 2 rakaat, ya, menghadap kiblat. Nah dia nggak nambah-nambah nih, nggak mentang-mentang masih pagi, masih sehat, wah ingin jadi 4 lah. Sholat isya misalnya, yang nampak, yang kelihatan, ingin jadi 2 saja capek, itu nggak ikhlas. Nah gitu ya, jadi ada standar untuk yang sifatnya hati. Kalau hati lagi-lagi tadi, ya ketika orang ikhlas hanya Allah saja, dan rahasia itu adalah cukup Allah saja, nggak usah butuh pengakuan, apa diakui, apalagi nggak usah. Itu yang hati. Nah yang kedua ada standar agama, maka kita mengkaji ilmu fikih tadi. Itu. Maka yang ikhlas dalam konteks zahir, yang nampak itu ya tadi. Contoh nih misalnya, kita nggak bisa menyebutkan misalnya yang jamaah haji tawaf kelihatan itu nggak ikhlas. Ya nggak bisa, tawaf kelihatan semuanya. Kita mau ke masjid nih, misal sembunyi-sembunyi, takut kelihatan tetangga nanti nggak ikhlas. Nggak bisa. Ya yang namanya ke masjid pasti jalan kaki melewati rumah orang lain. Ada yang melihat ya pasti kelihatan. Nah gitu. Ya jadi ini jangan salah begitu. Nah aspek wilayah yang batin itu adalah jangan sampai ada li'ajlin nas. Itu. Ini yang salah kadang-kadang, awas jangan ditulis. Ditulis itu menunjukkan tidak ikhlas. Tidak. Beramal, tidak beramal, patokannya ada jangan sampai li'ajlin nas. Nah yang kedua adalah tetap ya untuk menunjukkan, menilai keikhlasan tadi nanti dibuktikan. Sebab begini Pak Acep, ya ada orang yang dulu dia ngaku iman kepada Allah,
tapi buktinya nggak mau mengakui iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya itu? Ahli kitab. Nah, yang kayak begitu nggak ikhlas namanya. Gitu. Padahal kan Tuhannya sama. Ya, Tuhannya Nabi Isa sama, Tuhannya Nabi Musa sama. Loh, kenapa? Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, kok dia tolak begitu? Ngakunya iman. Maka Allah sampaikan tuh. Allah buka topeng kepalsuan imannya. Maka dikatakan, Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ya. Jadi itu anggapan membantah-bantah gitu ya. Jadi bahasa Allahnya, hai Muhammad gitu. Katakan kepada ahli kitab tuh. Kenapa membantah-bantah, memisah-misah, mentang-mentang dia bukan ya bangsa Bani Israel Nabi Muhammad ini. Nah gitu. Kalau sudah begitu berarti tidak ikhlas. Jadi memang ada patokan ikhlas itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu adalah menjalankan syariat agama secara kafah, itu ikhlas. Sebab apa? Itulah yang Allah inginkan. Tapi justru kalau ada muslim yang tidak mau menjalankan agama atau sebagian-sebagian saja, maka sudah ada motif yang lain. Tanya lagi, lantas kalau begitu kepada siapa sesungguhnya dia beriman? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Insya Allah terjawab ya Pak Haji Acep. Iya. Ya mungkin simpelnya ini ya saja. Pokoknya kalau ada perintah syariat, sami'na wa ta'na aja gitu ya. Ya gitu. Sami'na wa ta'na itu ikhlas. Pokoknya jalanin aja. Jalanin saja gitu ya. Ya tadi misalnya hijab tanpa nanti, taat tanpa tapi lah. Pokoknya jalanin gitu. aja. Iya. Jalanin aja. Jazakallah khair atas jawabannya Pak Kiai. Kemudian ini ada klarifikasi nih. Iya. Dari Pak Samin. Saya di Purwakarta, Ustaz. Oh iya. Oh. Jadi nggak di Bandung ya. Alhamdulillah berarti sedang di Purwakarta. Iya. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Aini. Ibu Aini, ini pertanyaannya. Bismillah. Ustaz, zaman sekarang banyak istri yang ikut cari nafkah untuk membantu suami. Ya. Kadang saat itu ada lelah dan capek, lalu mulai menghitung-hitung. Apakah ini kategori nggak ikhlas? Apakah karena ada peran yang belum tepat, Ustaz? Seperti itu pertanyaan. Ya, baik. Ibu Aini ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Lagi-lagi saya ingin tegaskan ada dua ya standar atau juga dua timbangan. Kalau kita bicara masalah iman itu kan, sedikit ya saya ulang sedikit. Iman itu kan ada tiga standarnya. Aqdun fil qalbi, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkani. Ya, ada satu tekad dalam hati, ada ungkapan dalam lisan, ada action dalam perbuatan gitu ya. Tekad, ungkapan dan action gitu. Nah, ketika semuanya itu sama ya, sesuai dengan perintah Allah, maka itu disebut dengan mukmin haqqo, mukmin yang sesungguhnya. Nah, maka kalau ada kesenjangan itu munafik. Kalau ada kesenjangan. Nah, maka biasanya amal itu cermin hati, Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang munafik itu kata Allah begini, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Tuh. Ya. Awas kamu jangan menghukumi hati. Kata siapa? Allah itu menunjukkan. Ya kalau ada yang sholatnya susah, kusal-kusal, hese, itu tanda munafik. Gitu ya. Kemudian di ayat lain apa? Ya, yang sudah saya bahas ya, Bu Nurani apa? Sholatnya munafik. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Kemudian apa lagi? Sebelumnya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bidzin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kalau itu orang kafir. Itu fawailul lil musallin. Nah, itu baru munafik. Alladzina hum an sholatihim sahun. Kemudian alladzina hum yura'un. Nah, ini yura'un, lihat. Kalau munafik itu ingin pencitraan gitu. Dikit-dikit pakai kamera gitu ya, dikit-dikit nanti Masya Allah. Ini ya, ngumpul-ngumpul subscribers guys gitu ya, katanya begitu. Like and share. Ayo like and share begitu. Nah, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, supaya nambah semangat gitu ya, dengan banyaknya like nambah semangat. Kalau Allah ya sudah cukup Allah saja gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Aini. Pertama gini ya, kita bicara fikih dulu. Ya. Bu Aini seorang
tugas tanggung jawab sebagai qawwam itu bebannya kepada suami, kepada laki-laki. Maka tugas nafkah itu wajib statusnya ya dialamatkan kepada seorang suami. Maka kalau suami dia tidak ya mencari nafkah, tidak menafkahi, maka dosa. Sama dengan dosa meninggalkan sholat kalau wajib. Sama dengan dosa meninggalkan puasa. Nggak ada bedanya, sama. Gitu. Nah, itu satu posisinya. Ya. Nah, sebaliknya istri itu dia makmum dan tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Kenapa tidak ada kewajiban? Sebab ada kewajiban yang lain masalahnya. Di mana kewajiban yang lain? Taat kepada suami. Ya, itu kewajibannya. Kemudian taat kepada suami, menjaga kekayaan suami, menjaga ketika ditinggalkan suami itu. Nah, kemudian lantas bagaimana kalau istri membantu suami? Gitu. Nah, kalau kita bicara hukum itu, ulama menyimpulkan mubah hukumnya. Tapi status mubah boleh itu sepanjang tadi tidak menghilangkan status kewajibannya, ya. Kemudian tetap taat kepada suami dan tentu diizinkan, itu diizinkan. Nah, tapi kalau yang mubah ini kemudian naik meninggalkan yang wajib, ya, kemudian juga tidak sempat, gitu ya, melaksanakan ketaatan secara maksimal, nah maka ini menjadi, ya, inilah hal-hal yang memang ya menunjukkan dia meninggalkan tugas utamanya gitu. Tapi sepanjang memang tadi kesimpulannya kemubahan itu tetap pada posisi boleh mubahnya dengan catatan yang ya kewajiban-kewajibannya tetap terpenuhi, ya sudah, maka status mubah itu tetap menjadi mubah begitu. Tapi ingat, yang mubah itu tidak mendatangkan pahala. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya kalau memang misalnya dia mau yang wajib, mendingan yang wajib dilakukan sebetulnya. Ya, pahala mau dibanding-bandingkannya itu yang wajib. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya tetap maksa gitu ya. Kemudian juga tadi ya sudah menjadi profesi tidak bisa ditinggalkan sekalipun misalnya nanti misalnya suatu ketika suami tidak mengizinkan tapi tetap Nah, itu sudah masuk, dia tidak ikhlas beragama kalau begitu. Artinya apa? Dia sudah melakukan satu amal yang amal itu padahal tidak menjadi kewajiban baginya. Itu ya. Sedangkan kewajiban yang utamanya justru dia tinggalkan. Nah, maka kalau sudah membolak-balik, menggonta-ganti status itu, maka itu secara zahiri ya, sudah tidak ikhlas dalam konteks tidak taat ikhlas itu. Menjalankan perintah agama yang sudah menjadi kewajiban Allah bebankan kepadanya. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah, insya Allah terjawab ya Bu Aini atas pertanyaannya. Mudah-mudahan terus bisa istiqomah mengkaji. Mungkin tadi terkait dengan ini juga ya, pembahasan fikih keluarga. Nah, itu betul ya. Nyambung jadinya. Ya, maka betul itu ada capek, ada bosan, itu tadi ya. Ketika memang ketulusan itu sudah tidak ada, pasti efeknya itu nanti ada hal-hal yang memang tadi ya, cepat lelah, kemudian tidak istiqomah ya. Ya silakan, maka evaluasi saja kembali kepada tugas pokok dan kewajibannya masing-masing. Tugas utamanya. Allah a'lam bishawab. Baik, jazakallah Kiai atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Fatin Hamamah. Iya. Ya. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita memberi sesuatu kepada orang, lalu kita bilang doain ya biar titik-titik. Misalnya agar naik atau lulus atau sehat dan lain-lain. Apakah itu dibolehkan atau sebaliknya bagaimana? Atau sebaiknya bagaimana? Iya. Memberikan sesuatu agar didoakan. Biar naik, lulus atau sehat. Iya. Bagaimana Pak Kiai? Baik, terima kasih Bu Fatin Hamamah ya. Ini selalu aktif ya beliau ini bertanya dan juga mengikuti kajian. Jadi sekali lagi, satu kita disiplinkan dulu untuk menguji ikhlas dan tidaknya itu ada dua standar, satu yang bersifat batin, yang kedua bersifat zahir. Yang batin itu lagi-lagi wilayah urusan hati dia dengan Allah. Nah, yang zahir adalah setiap amal yang nampak yang itu sesuai dengan apa? Hukum-hukum atau aturan syar'i. Sepanjang kata syar'i boleh,
maka dia menjadi boleh gitu. Tapi kalau kata syar'i misalnya nggak boleh, dia tetap melakukan, itu nggak ikhlas begitu ya. Atau tadi membuat-buat amal yang tidak ada dalil dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan meminta doa, saya ingin tegaskan sekali lagi ya. Pada prinsipnya doa yang terbaik itu doa yang dipanjatkan oleh pribadi masing-masing. Maka kalimat doa itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan setiap hambaku yang memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Silakan memintalah kepada aku. Kata Allah begitu. Ya, artinya apa? Kita pandangannya tempatkan dulu Allah itu dekat. Allah itu mudah. Ketika kita minta kapan saja di mana saja silahkan panjatkan doa itu. Nah, terkait apa yang ditanyakan oleh Bu Fatin, bolehkah kita meminta doa? Boleh. Ya. Justru Ibu ini sempat dilakukan oleh salah seorang salafus soleh dulu. Ya, begini Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah nih. Ya, ada seorang pedagang, profesinya pedagang. Ya, kita bayangkanlah namanya pedagang mungkin ya, tidak sepandai dosen, tidak sepandai profesor begitu ya, pedagang. Tapi dia itu punya ambisi, punya keinginan anaknya itu ingin menjadi hafiz Quran. Dia punya cita-cita anaknya itu ingin menjadi hafiz Quran, bahkan menjadi imam di sebuah masjid yang mungkin ya saat itu menjadi dambaan dia. Nah, dia melakukan satu amal, dia selalu ketika dagang yang nggak habis, dia sedekahkan tuh. Nah, setelah dia sedekahkan, dia minta ke orang-orang itu, mohon doakan ya, anak saya mudah-mudahan jadi anu. Gitu. Nah, ternyata dengan kebaikan itu Allah dengan izinnya mengabulkan anaknya itu menjadi seorang hafiz dan juga ulama besar pada waktu itu. Nah, ini contoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita tidak tahu lisan mana yang Allah akan kabulkan doa-doa itu. Ya. Nah, maka ketika misalnya kita ya senantiasa untuk ya saling mendoakan, itu hakul muslim alal muslim. Doakan ya, mudah-mudahan itu adalah ya sesuatu yang memang sangat dianjurkan. Ya, sebab apa? Setiap kali kita melihat objek atau siapa saja orang yang ada di tengah-tengah kita, nih, contoh misalnya kita di
Ustadz itu masih ada tuh, Bu Nurani ini. Ya, silakan dibacakan. Baik. Ada pertanyaan? Iya. Belum. Ini ada. Oh. Kelewat kayaknya. Di bawah Ibu Eka. Oh iya ya. Tapi ini apa namanya? Tapi nggak apa-apa Tanggapan. dibacakan saja. Iya, Baik. tanggapan. Tanggapan ya. Iya. Ini tanggapan dari Ibu Nurani. Iya. Barakallah, Ibu Nurani mudah-mudahan sehat ya sekeluarga. Tanggapan beliau, Masya Allah, kadang berat dan sulit sekali menjaga keikhlasan hati. Tipis batas antara motivasi dan ria. Betul. Tapi memang kadang harus memaksakan diri untuk tetap melakukan kebaikan sambil belajar dan berdoa supaya Allah membimbing hati tetap dalam keikhlasan. Betul, ya. Tipis. Betul, ya, memang betul ya. Tapi lagi-lagi kalau tidak diilmui kita nggak tahu. Ini pentingnya kita thalabul ilmi, ya. Jadi penting dan tahu paham ikhlas itu kalau kita mengkaji apa itu ikhlas. Jadi kalau tidak mengkaji dibuat-buat nanti ikhlasnya. Ya, seakan-akan gitu. Kalau, jikalau gitu ya, dibuatnya begitu. Ya, tidak dengan kepastian. Nah, dengan demikian maka lagi-lagi Bapak Ibu sekalian ada dua standarisasi. Satu ada amal itu yang bersifat batiniyah, amal hati, dan yang kedua ada zahiriyah. Zahir itu yang nampak gitu ya. Maka nanti ujung tombak keyakinan iman itu ada pada amalnya begitu. Nah, maka setiap amal yang sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan syariat, maka paling tidak itu untuk menguji, menilai tentang keikhlasan. Untuk yang nampak ya. Kalau yang tidak nampak kita tidak bisa menilai. Lagi-lagi itu adalah kembali kepada pelakunya dia dengan Allah saja. Dan memang tidak butuh pengakuan dan tidak butuh diakui juga. Ya, itulah bentuk keikhlasan. Yang penting kita mengamalkan, melakukan, dan dalam aspek yang sesuai dengan hukum aturan agama, dalam aspek amal yang bersifat zahir, maka ikutilah panduan-panduan fikih yang telah ditetapkan dalam ilmu syariat. Ya, contoh mudah tadi begitu. Ya, dan Ibu sekalian sedikit ini saya tambahkan, Ustaz Iskandar. Paling mudahnya apa? Yang paling mudah untuk menguji keikhlasan itu ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh begini misalnya ada orang yang mengaku begini, saya mah hebat pandai, ya, tapi mulutnya nggak mau buka tuh ketika membaca, dalam hati saja nggak bisa. Nah, atau misalnya dia melakukan, tapi tidak mengindahkan kaidah-kaidah tajwid dan makhrajna. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Nah, itu pasti nggak ikhlas. Dia melampaui batas itu, membuat ya kaidah-kaidah yang tidak sesuai. Jadi ikhlas itu ikuti. Sami'na wa ata'na. Kata Allah pendek, pendek. Kata Allah panjang, panjang. Kata Allah tasdid, tasdid. Ya, gitu. Ini kan capek membaca tasdid. Ya begitu maunya. Nah, begitupun dalam aplikasi bacaannya. Kalau di sana ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya sudah diwajibkan qisas itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, diwajibkan jihad itu. Ya sudah begitu apa adanya. Kita tidak bisa menyembunyikan. Yang ikhlas itu sudah sami'na wa ata'na. Panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, waqaf dibaca waqaf. Nanti mahrojnya tempatkan. Mana yang di halki, mana al-lisan, mana asyafatain, mana al-khayshub, mana panjang lagi gitu. Maka orang yang nggak mau belajar, dia ngaku Islam itu nggak ikhlas. Ketika dia tidak mau mengkaji Islam itu. Ya. Nah, maka dengan mengkaji itu, insya Allah ini bentuk wujud nyata keikhlasan kita, supaya kita tahu hak dan kewajiban, dan beragama itu ingin sedekat mungkin sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan nafsu kita yang kita memaksakan keinginan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Pak Kiai atas jawaban-jawabannya. Ini saya kira pembahasannya cukup nonjok ya. Jadi kita mesti ya betul-betul peka nih amal kita ikhlas atau enggak. Tapi tadi sudah dijelaskan di kitab yang tadi dijelaskan ya terkait dengan ciri-ciri ikhlas, pendapat-pendapat dari para ulama muktabar sudah disampaikan. Ya, sehingga betul-betul kita mesti mengenal tuh ciri-ciri amal kita ikhlas itu seperti apa gitu. Iya, betul. Dan bisa dipahami semuanya. Sepertinya tidak ada lagi. Ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Atau cukup?
Ya. Ini ada waktu 2 Cukup menit. kelihatan ya, insya Allah. Ya. Maka Baik. Ustaz disapa dulu sambil nanti kita mudah-mudahan bisa menutup acara ini. Baik. Alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah kepada para peserta semua yang sudah hadir. Ini ada yang mungkin paling jauh ya dari Riyadh ini, Pak Ahmad Sukandar. Alhamdulillah Masya Allah. Ya. hadir meskipun nun jauh di sana. Ya, inilah ya kemudahan-kemudahan yang bisa kita temukan ya di saat kajian tidak bisa kopdar. Difasilitasi via online ternyata justru dari jauh bisa hadir. Mudah-mudahan ini yang dekat-dekat tidak kalah semangat ya. Iya. Hadir. Baik, informasi mungkin nanti dari panitia ada informasi ya terkait dengan bagaimana apakah kajian kita akan lanjut atau tidak ya. Ya mudah-mudahan sih bisa lebih lanjut lagi gitu ya. Meskipun Ramadannya usai, nanti ada gebrakan baru, insya Allah nanti akan diinformasikan. Saya ucapkan jazakumullah juga kepada Pak Kiai Haji Dr. Haji Ahmad Tajuddin atas pemaparannya. Yes. Mudah-mudahan sehat ya Pak Kiai. Insyaallah. Ya, jazakumullah kepada semua yang sudah hadir. Kembali diinformasikan terkait dengan kajian kita. Kita sudah menjalankan kajian online ini di 10 malam terakhir. Ya alhamdulillah para peserta sangat antusias ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya kalau mengingat dari awal kajian ini dimulai, ya banyak sekali ya yang hadir, bahkan sampai informasinya dari Jepang sana juga sudah. Ya. Pasinwan itu dulu ya. Iya pas. Gitu. Ya. Ya, berarti ini sudah mancanegara nih kajiannya. Baik. Terakhir tadi ya diinformasikan bagi Bapak Ibu yang ingin berinfak di kesempatan hari terakhir ini, ya, bagi yang ingin berinfak ya bisa disalurkan melalui via transfer. Yang ini disalurkan untuk pengembangan program kita, program pengajaran dan pendidikan dakwah Islam. Itu Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili panitia kajian I'tikaf online mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mendukung acara kami. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.